Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Charum Nika Salindeho NIM 1974-2010-63, kelas A2 Hukum semester 4 dengan mata kuliah Hukum Organisasi Internasional, jurusan Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu kedudukan, fungsi, kekuasaan organisasi internasional. Kedudukan hukum organisasi internasional mengenai kedudukan organisasi internasional sebagai subjek nasional. Tentang hal ini terdapat berbagai pendapat yang telah berkembang hingga saat ini. Namun saat ini yang terpenting untuk diketahui adalah bahwa telah ada anggapan umum atau communist opinion di antara para cerdik pandai bahwa suatu organisasi internasional yang jelas adalah subjek hukum nasional, artinya memiliki kepribadian hukum di tingkat nasional. Yang kedua, fungsi hukum organisasi internasional. Kedudukan hukum suatu organisasi internasional semesti ada hubungan dengan fungsi-fungsi hukum, fungsi-fungsi legal atau fungsi-fungsi konstitusional yang harus dijalankan. Jadi dengan kata lain, fungsi-fungsi dari organisasi internasional adalah fungsi-fungsi legal atau konstitusional yang memberikan kepada organisasi yang bermaksud kedudukan sebagai legal personel baik dalam lapangan hukum nasional maupun hukum internasional. Menurut J.G. Starke 1972, masing-masing organisasi internasional dibatasi berdasarkan fungsi dan tanggung jawab hukumnya dengan masing-masing memiliki lapangan kegiatan sendiri yang terbatas. Oleh karena itu, konstitusinya biasanya diatur kulasa hukum mengenai purpose, objek, dan powers yang memang mempunyai pertalian yang erat satu sama lain. Misalnya PBB merumuskan tujuan atau proposal yang terdiri dari 4 hal pokok sesuai pasal 1 sebagai berikut. Ayat 1, mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional secara usaha bersama dalam menyelesaikan perselisihan yang memungkinkan membahayakan perdamaian dunia. Yang kedua, ayat 2, mempererat pertalian persahabatan antara bangsa-bangsa yang didasarkan pada hal-hal yang bersama yang hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Ayat 3, mencapai kerjasama dalam menyelesaikan soal-soal internasional di lapangan ekonomi, kebudayaan, kemanusiaan, dan menyempurnakan pengharapan atas hak manusia dan kebebasan asasi dengan tidak memandang perbedaan bangsa, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Ayat 4, menjadikan PBB sebagai pusat segala usaha yang mewujudkan cita-cita tersebut. Pengertian kedudukan telah diketahui bahwa kedudukan hukum suatu organisasi internasional ditentukan oleh dan tertanggung dari fungsi hukum serta kekuasaan hukum organisasi internasional tersebut. Yang dimaksud dengan kekuasaan hukum ialah kekuasaan konstitusional, yaitu kekuasaan yang dimiliki organisasi internasional yang bersangkutan berdasarkan konstitusinya. Kesimpulan organisasi internasional
sebagai wadah kerjasama antara negara memiliki kedudukan, fungsi, dan kekuasaan hukum dalam arti bahwa organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum dalam hukum internasional yang pada hakikatnya dapat menciptakan berbagai hak, kewajiban, serta kemampuan untuk membuat perjanjian internasional, hak yang menikmati keseistimewaan dan kekebalan diplomatik, hak locus standi secara terbatas di mahkamah internasional, kemampuan untuk mengajukan tuntutan, serta adanya kewajiban dalam arti adanya tanggung jawab dari organisasi internasional untuk tindakan-tindakan yang dianggap tidak sah. Dari penjelasan yang saya sudah sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan kata ataupun lainnya. Dan buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah, kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado siap menunggu teman-teman untuk bergabung bersama kami. Terima kasih.